atas limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih sempat bertemu dalam rangka rutinitas kita, di mana pada saat sekarang ini kita lagi setelah sibuk-sibuknya kemarin untuk bagaimana upaya kita melaksanakan satu program, yaitu program sekolah penggerak. Sekarang setelah kita selesai, kita lagi diharapkan untuk turun ke lapangan, mengimbaskan ilmu apa yang telah kita lakukan selama ini. Begitu pula selawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa obor keselamatan dunia wal akhirat. Insyaallah. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf saya mengganggu waktu kita, namun sebenarnya kita diharapkan kita di dalam waktu sekarang ini tidak ada lagi istilahnya libur bagi guru, tidak ada. Jadi hanya kita yang ini 1 minggu kemarin kita tidak datang di sekolah. Jadi saya kemarin mendapat teguran dari teman-teman karena ini sifatnya mendesak, namun saya belum lakukan. Ibu-ibu yang saya hormati, sekali lagi mohon maaf. Jadi 1 minggu ke depan ini kita apa istilahnya, kita selalu datang bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tahun ajaran baru, yaitu 2024-2025 insyaallah. Jadi bagaimana kita menyelesaikan persiapan, apakah itu persiapan yang berkaitan dengan sekolah ataukah yang berkaitan dengan di kelas kita masing-masing. Olehnya itu, di samping nanti kita selesaikan apa-apa yang perlu kita benahi di sekolah kita dan di kelas kita masing-masing, juga kita diharapkan mengadakan pengimbasan di 3 sekolah selama 6 bulan ke depan, yaitu SD yaitu SD 7 Rapang, SD 8 Rapang, dan SD 5 Timurong Penua. Kenapa sekolah ini merupakan titik pengimbasan? Karena mungkin pemerintah melihat rapor pendidikan ketiga sekolah ini mungkin masih di bawah rata-rata. Jadi kami di antara sekian sekolah penggerak kemarin di Sulawesi Selatan angkatan 1, ada 3 sekolah penggerak yang tidak mengikuti melaksanakan pengimbasan, tidak diundang untuk melaksanakan pengimbasan. Kenapa? Karena rapor pendidikannya masih di situ. Mau periode pada minta rapor pendidikan. Olehnya itu kita yang ditugaskan ini sebenarnya, kalau kita melihat, saya sering berkelakar bahwa
mana yang sebenarnya mau mengimbas dan mana yang mau diimbas. Jangan sampai nanti kita datang untuk mengimbas, kenyataannya kita juga yang diimbas, mau di apa namanya dari sekolah lain. Olehnya itu kita memang dibekali untuk apa namanya melaksanakan pengimbasan ini. Artinya ya seandainya tentara ya memang di pelurunya. Jadi tujuan kita menghadapi apa namanya menghadapi pengimbasan ini yang pertama adalah kita dulu apa namanya mengadakan IHT. Di IHT inilah kita melaksanakan. Yang kedua adalah peningkatan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah peningkatan sumber daya manusia, digitalisasi sekolah. Jadi ini kemarin yang ditanyakan juga oleh apa namanya salah satu tim dari BBPIP, aplikasi-aplikasi apa saja yang kamu lakukan di sekolah, aplikasi apa saja yang kamu gunakan di sekolah. Nah itu bagian daripada digitalisasi sekolah. Jadi ini nanti yang keempat bagian ini kita bagi habis kita bentuk tim. Jadi salah satu strategi adalah pengimbasan yang efektif, kita bentuk tim. Timnya kurikulum, timnya SDM, peningkatan SDM, timnya digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data. Jadi itu semua saya rasa kalau di sini kita ini itu agak apa susah atau ada ya kung kama susah kau memang nih ungkapkan semua di sini yang tentang keempat ini, karena hanya empat ini yang kita bisa bantukan kepada teman-teman yang di Kolombas. Terus selanjutnya kita membangun kolaborasi antar sekolah. Jadi ini merupakan salah satu kompetensi yang harus kita miliki pada saat ini adalah kompetensi kolaborasi. Tidak sama kemarin waktu saya termasuk begitu. Waktu dia pada paham maka sekarang ini kita perlukan kolaborasi di sisi itu tahu ya. Sampai sekarang itu pokoknya apa namanya di kecamatan kita itu masih seperti itu. Sisiku tahu. Ini lihat kan pantas saiki. Nah, tapi kan kita ini sudah tidak apa namanya nantaki atau mantaki ini gagal karena kita sudah apa namanya memang kita sudah dibekali dengan sistem-sistem kolaborasi. Beberapa kompetensi yang kita harus miliki saat ini. Setidaknya ada 4. Jadi setidaknya ada 4 kompetensi untuk menghadapi perkembangan yang saat ini yang lagi marak-maraknya sekarang ini. Yang pertama adalah self management. Bagaimana kita selalu mau memanage diri, selalu mau belajar dan belajar. Jadi dia naga waktu dia tomak guru.
Dia nagaga waktu pada teh waktu berleha-leha. Iya aku boleh makan bawang teh. Iya ternyata aku boleh. Kau kata min, wih magabawan gitu nanti lu gitu lu nanti tuh gitu. Magur ada nih anu apa namanya istilahnya anu matun melo lepat terang. Jadi ya kok dia diulang-ulang. Jadi saya itu setiap ko maka karupada budia angka video-video pendek simpan. Nah, uparate. Nah, terus yang pertama program dan inovasi deskripsi program unggulan. Jadi saya rasa di sekolah penggerak itu program unggulan mana yang FK ini IKM agapi sumber daya, peningkatan sumber daya, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data. Nah, saya rasa program unggulan semua itu. Jadi kenapa teman-teman kita di sini namun kita belum melaksanakan. Jadi kita nanti sebelum ini pelaksanaannya ini agak maksud tak. Dia bilang dalam hal yang diberikan kepada siswa. Oh kalau yang untuk siswa banyak. Kalau untuk asesmen kita gunakan Microsoft Form, Google Form, Quizzes, apalagi itu yang Flipster, banyak yang kita gunakan. Kalau dalam hal pembelajaran siswa, kita gunakan bagaimana produk Google dengan dipadukan dengan menggunakan Chromebook. Jadi dia namanya caji ya, dia namanya caji bukan lagi menjadi apa namanya bagi kita bahwa bukan hal baru. Jadi peningkatan kompetensi nanti ini, peningkatan sumber daya, peningkatan SDM, kita bagaimana upaya kita supaya teman-teman bagaimana memodifikasi pembelajarannya dengan menggunakan teknologi. Bagaimana dia memodifikasi. Jadi terus salah satu salah satu yang kita lakukan adalah membekali diri dulu. Ajak kama makutana ite dari Pak Guru makadamu maka gua modul ajar. Nah di gaga modul ajar ta. Salah itu akan yang kutai. Memang Pak Guru kalau itu yang nanti muncul, saya rasa ada bawa nih jolo modul ajar cici. Kayak contoh, aja oleh mana nih? Apa ya kau oleh mana itu? Pak Guru tahu yang tutup. Bagaimana upaya menggunakan modul ajar dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Aku rasa di kapal mungkin ya hanya ini asumsi saya bahwa mungkin dia pura-puramu bakal apa tahu menggunakan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Itu ya asalnya dewe makada ini manu tidak. Mungkin kalau kita ini apa istilahnya teman-teman yang ada beberapa sekolah bangsa satu rapat taruh itu mata kuliah satu rapat itu ini rumah yang terbiasa itu menggunakan yang memang terbiasa gunakan itu yang lain-lain irutu moto ada sana alat itu yang tidak digunakan buktinya tidak digunakan wangi. Jadi seperti itu saya harapkan ibu-ibu sekali lagi bekali dulu diri, selesaikan dulu
apa yang kita mau lakukan, selesaikan dulu. Jangan sampai kita mendapatkan pertanyaan, kalabakan itu kok engkau tahu ini digagah. Misalnya dia butuh ATP, kita nggak jolok contohnya. Jadi kita gunakan apa istilahnya, jelaskan bagaimana mengubah CP menjadi TP dan ATP sementara kita tidak punya. Ya kita ini tulisan itu ya, kita itu berlampuri itu aku itu. Ya, seperti itu contoh kasusnya. Seperti itu contoh kasus. Jadi saya harapkan kepada ibu-ibu semua, satu kunci keberhasilan ada tak mengeluh. Apa ia tu kau mengeluh ki, ragi pegah, bawa nasa di salai SD2 Timur Penuh aku makoi ya, perginan. Kaya ki mero lo dia tamaragi. Jangan mengeluh, kuncinya jangan mengeluh. Ikhlas ki, apa ia ku ikhlas ki itu bagaimana di perjuangan yang jama. Ya itu. Apa ia kong kagak tamaragi papi nak dingin masuk satu jama. Jadi pengimbasan ini langkah-langkah persiapan itu tadi persiapannya, persiapkan dulu diri masing-masing. Betul ya tanai, kalau dia bisa jawab kamu itu masyarakat sama GBE. Ini dilaksanakan insya Allah bulan Juli nanti kita mulai dengan observasi sampai dengan bulan Desember. Terus evaluasi dan pembalik. Nanti setelah kita turun lapangan, kembali ke sekolah kita ini untuk mengevaluasi hal-hal apa yang unggul dan hal-hal apa yang masih kurang. Itu nanti di evaluasinya. Terus identifikasi setelah kita turun lapangan, identifikasi tantangan yang mungkin dihadapi. Tantangannya apa? Saya rasa setiap satu kegiatan pasti ada tantangan. Nah, tantangan itu kita sudah apa namanya? Kita di sini sudah teruji untuk menghadapi tantangan. Kepada tantangan sering nesok. Namun apa mereka mengumpat, tapi ya alhamdulillah sedikit demi sedikit tantangan tersebut kita sudah lalui bersama. Walaupun tertati-tati merangka nasanya Buddhisme maju si mundur si alhamdulillah kita sudah berada di puncak. Terus contoh contoh pengalaman dari sekolah penggerak yang lain. Jadi itu pengalaman kita dalam berbagi praktik baik di sekolah, apakah itu sekolah non penggerak ataukah sekolah penggerak, kita sudah dapat mendapatkan contoh. Ya alhamdulillah sekarang saya katakan bahwa terus terang saya pribadi mungkin seandainya diandaikan saya tidak ada apa-apanya, tapi saya selalu berkolaborasi dengan teman-teman yang di sekolah penggerak yang lain, didukung oleh kerjasama yang kuat dari kita ibu-ibu sekalian. Jadi itu bukti bahwa sekarang itu kita tidak bisa maju kalau hanya mengandalkan diri sendiri. Ya, dan dia mengandalkan kalau kita tidak berkolaborasi memang ketinggalan nih.
Nah, ini masih ini sifat-sifat kolaborasi ini yang masih masih kurang dimiliki oleh teman-teman yang lain. Ya kualena dilomai karena dia lo menurut belajar buku tulis di sana 3 giliran buku tulis kita nggak dulu bosan di Namelo. Kenapa? Karena sifat-sifat ini yang belum tertanam dalam diri kita masing-masing. Jadi saya katakan tadi ada 4 hal yang harus dimiliki untuk menguasai keadaan pada saat ini. Yang pertama kali adalah self management. Kita harus selalu belajar. Yang kedua adalah problem solving, bagaimana kita menghadapi tantangan, menemukan masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga adalah kolaborasi. Yang keempat adalah teknologi dan informasi. Jadi siapa yang menguasai keempat ini, insya Allah di era sekarang ini kamu akan lolos menghadapinya. Ya koyomoyo sisiku ya, tidak ada gunanya. Apa kurang walami sisiku teh enggak ada. Ya roh pura simen renosi yang kita tidak ini ya, alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Terus kasusnya keadaan best practice. Kalau best practice ini saya rasa sudah banyak best practice yang yang kita lakukan. Best practice ini ini yang akan ditularkan kepada teman-teman yang lain. Misalnya Bu Nisma ada pengalamannya yang misalnya pengalaman mengajarnya, bagaimana mengajarkan mata pelajaran ini dianggap baik, dianggap dianggap lebih cepat siswa memahaminya, pindahkan kepada pindahkan kepada Ibu Satriani misalnya. Itu jadi seri pengalaman yang sukses. Terus pembelajaran yang dapat diambil. Jadi ada pembelajaran yang dapat diambil dari best practice-nya teman-teman. Kita anggap yang ini kita ambil, kita dapat mengadopsinya. Terus rekomendasi untuk implementasi di sekolah non penggerak. Jadi best practice yang kita miliki diimplementasikan nanti dalam sekolah